Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang kita akan masuk ke pembahasan tugas 3, yaitu tentang sistem koordinat di mata kuliah mekanika ya. Nah, kenapa Ibu bikin pembahasan ini melalui video? Karena sebenarnya sudah dibahas sebelumnya ya, tapi sepertinya Ibu perlu ada sedikit penekanan pada bahasan ini. Nah, mari kita mulai. Maaf. Nah, coba dilihat soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu lintasan terbang seekor lebah yang keluar dari sarangnya dapat dinyatakan dalam koordinat polar sebagai berikut, di mana R-nya sama dengan cos 2 theta, theta-nya atau sudutnya sama dengan omega theta, di mana omega adalah konstanta. Tentukan vektor kecepatan dan vektor percepatan dari lebah. Jadi kebayang ya, ada lebah yang keluar dari sarangnya, kemudian lintasannya itu dia berupa lintasan polar. Jadi berputar, di mana jari-jarinya sebesar cos 2 theta dan perubahan sudut ketika berputarnya itu sebesar omega theta, begitu. Dibayangkannya seperti itu ilustrasinya. Jadi lintasan lebah yang keluar dari sarangnya itu kan kalau lebah itu berputar gitu. Nah, penyelesaiannya seperti di dalam soal sudah diketahui, R-nya atau jari-jari lintasan lebahnya kan berupa lingkaran, R-nya cos 2 theta, theta-nya omega T, maka ditanyakan vektor kecepatan dan vektor percepatan. Maaf. Nah, di sini Ibu kasih triknya. Jadi, untuk menyelesaikan persoalan mencari vektor kecepatan dan vektor percepatan untuk koordinat polar, sebetulnya untuk koordinat apapun triknya sama ya. Jadi yang pertama harus dipahami adalah kalian harus memahami bagaimana menuliskan persamaan posisinya aja dulu. Nah, di sini koordinat polar, posisi suatu partikel atau suatu benda itu dinyatakan dalam R ya. R itu apa? R itu jari-jarinya. Kemudian jadi R itu merupakan jarak sebuah partikel dari titik pusatnya. Jadi titik pusatnya ke ke jari-jarinya R. Nah, nanti Ibu jelaskan melalui gambar ya setelah ini. Nah, kecepatan itu mudah, hanya dengan menurunkan persamaan posisinya terhadap waktu. Kemudian percepatan tinggal menurunkan persamaan kecepatan yang telah diperoleh sebelumnya terhadap waktu, atau bisa juga dengan menurunkan persamaan posisi 2 kali gitu. Nah, ingat vektor R topi dan theta topi itu adalah variabel. Sehingga unit vektor tersebut kenapa variabel? Karena unit vektor R topi dan theta topi itu berubah terhadap theta. Jadi kalau diturunkan terhadap T, DDT dari R topi dan theta topi itu tidak 0. Itu ada isinya, tidak 0 karena R topi dan theta topi adalah variabel. Itu yang harus selalu diingat. Nah, sebelum Ibu menjawab soal yang nomor 1, Ibu akan mereview dulu koordinat polar yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, koordinat polar ini coba dilihat. Di sini benda itu berada di sini ya. Nah, bendanya, karena kata Ibu juga tadi triknya apa? Triknya itu harus bisa menuliskan persamaan posisinya dulu seperti apa gitu. Nah, posisinya itu seperti yang ini ya. Nah, posisi dalam koordinat polar itu dinyatakan dengan R vektor R. Nah, vektor R, nah, Ibu hapus dulu. Vektor R, nah lihat unit vektornya. Bayangkan kalau kalian ingin membentuk suatu geometri lingkaran, nah kalian kan akan menarik garis dengan jarak R, kemudian diputar searah theta. Kebayang ya? Nah, jadi koordinat polar ini lihat ada 2 arah. Yang pertama arah R topi, artinya kalau ingin membentuk suatu geometri polar itu kan kita tarik garis searah R, kemudian kita putar ke arah theta.
Kebayang? Kita tarik garis, kemudian kita putar ke arah theta, maka akan terbentuk suatu geometri lingkaran. Nah, dengan itu, maka koordinat polar itu memiliki dua unit vektor, yaitu r topi dan theta topi. Nah, r topi dan theta topi itu berubah terhadap theta, sehingga kalau kita jabarkan r topi dan theta topi, nah ini ya, r topi dan theta topi, nah kita jabarkan ke koordinat kartesian, ini koordinat kartesian x dan y, maka penjabarannya kita gunakan, kita proyeksikan saja. Nah, r topi kita proyeksikan ke sumbu x, maka dihasilkan r cos theta yang ini. Kemudian r topi kita proyeksikan ke sumbu y, maka diperoleh sin theta j. Nah, bagaimana dengan theta topi? Maka theta topi ketika kita proyeksikan ke sumbu x, maka akan diperoleh, karena ini di kuadran 2, maka min sin theta i. Kemudian kita proyeksikan ke sumbu y, akan diperoleh cos theta j. Nah, itu ya. Nah, persamaan unit vektor ini, lihat, kalau kita perhatikan r topi sama dengan cos theta i plus sin theta j. Jadi di r topi itu ada tetanya. Artinya r topi itu dia berubah terhadap theta. Jadi kalau besarnya theta berubah, maka besar r topinya juga berubah. Artinya r topi merupakan variabel. Kemudian theta topi juga persamaannya di persamaannya itu mengandung unsur theta, maka theta topi juga variabel yang bergantung terhadap theta, jadi berubah terhadap theta. Sehingga kalau kita turunkan dr ya, sehingga kita lihat ini, kalau kita turunkan theta topi terhadap theta atau d theta dari r topi sama dengan, ayo kita turunkan yang ini, cos theta diturunkan terhadap theta sama dengan min sin theta. Kemudian suku yang kedua, sin theta diturunkan terhadap theta sama dengan cos theta j. Nah, persamaan yang ini kalau kita lihat, hasil dari turunan r topi terhadap d theta sama dengan min sin theta i plus cos theta j. Dan tidak lain, hasilnya ini sama dengan theta topi. Nah, yang ini, maaf. Nah, hasil dari turunan r topi terhadap theta itu sama hasilnya dengan theta topi, min sin theta i plus cos theta j, sehingga turunan r topi terhadap theta itu sama dengan theta topi. Nah, begitu juga dengan theta topi. Theta topi diturunkan terhadap theta. Nah, yang ini kita turunkan terhadap theta, maka coba kita turunkan satu-satu. Min sin theta i diturunkan terhadap theta itu akan menghasilkan min cos theta i. Cos theta j diturunkan terhadap theta itu sama dengan min sin theta j. Nah, kalau kita lihat hasilnya itu sama dengan min r topi, karena r topi itu kan cos theta i plus sin theta j. Kalau kita kalikan dengan minus, itu akan menjadi min cos theta i min cos theta j atau sama dengan min r. Nah, sehingga kita simpulkan bahwa turunan dari r topi terhadap theta itu sama dengan theta topi. Kemudian turunan dari theta topi terhadap theta itu menghasilkan min r topi. Nah, itu yang harus diingat. Nah, setelah kita mengetahui turunan dari unit vektor, baru kita bisa menyelesaikan persoalannya. Nah, untuk mengetahui posisinya dalam koordinat polar itu cukup dengan menuliskan vektor r atau vektor posisinya r vektor sama dengan r dikali r topi. Udah, cukup itu saja. Nah, simpel kan ya? Cukup dengan r vektor sama dengan r topi. Nah, udah sampai sini itu sebetulnya persoalan sudah selesai.
Artinya, kalau kita sudah memahami cara penulisan posisi dalam koordinat polar, untuk mencari percepatan itu mudah, tinggal menurunkan saja vektor posisinya. Misalnya untuk mencari kecepatan, ya tinggal diturunkan saja vektor R-nya. Nah, dr d theta dari R topi. Nah, tapi di sini ada catatan yang harus diingat adalah R dan R topi itu adalah variabel. Jadi kita di sini mungkin yang harus ditekankan adalah yang ini. Nah, jadi di sini menggunakan turunan parsial ya. Karena R vektor itu sama dengan R topi, sehingga di sini harus ada 2 penurunan lagi, turunan parsialnya. Nah, yang pertama kita turunkan yang R dulu, yang ini, maka R topi dia konstanta. Kemudian ketika untuk menurunkan suku kedua yaitu R topi, gantian, R-nya menjadi konstanta dan R topinya menjadi variabel. Nah, untuk menurunkan R topi terhadap waktu, coba lihat di sini. Ini R topi itu berubah terhadap theta, tidak berubah terhadap waktu, sehingga kita tidak bisa menyelesaikan menyelesaikan dr topi diturunkan terhadap dt. Kita harus membentuk dulu persamaannya seperti ini, dr topi per d theta, sehingga ada sedikit manipulasi matematis di mana yang ini kita kalikan dengan d theta, sehingga menghasilkan persamaan yang ketiga. Ini dr topi per d theta dikali d theta per dt. Ya, jadi suku yang dr topi per dt itu dikalikan dengan d theta per d theta. Nah, sehingga muncul bentuknya dr topi per dt sama dengan yang ini. Nah, ketika sudah muncul bentuknya seperti ini, maka kita akan bisa menuliskan hasilnya sama dengan ini, theta topi. Nah, sehingga Ibu langsung saja ke persamaan akhir. Turunan dari dr per dt itu R dot, artinya turunan pertama dari R, jadi R dot yang ini. Nah, ditambah dengan R ddt. Nah, ini sudah langsung ya. Theta topi itu dari sini. Dr topi per d theta sedangkan theta topi. Nah, sehingga menghasilkan persamaan 6. Nah, itu ya. Jadi intinya harus memahami turunan parsial, kemudian harus ingat-ingat turunan dari unit vektornya. Nah, percepatan. Nah, Ibu di sini tidak akan menjelaskan secara detail bagaimana mencari percepatan, karena intinya untuk mencari percepatan kita cukup menurunkan 1 kali lagi vektor kecepatan, atau bisa juga menurunkan vektor posisi 2 kali gitu. Nah, untuk simpelnya kita turunkan saja vektor kecepatan terhadap waktu. Nah, vektor kecepatan itu kan sudah diketahui sebelumnya, jadi tinggal diturunkan 1 kali lagi. Nah, mungkin di sini terlihat rumit karena di sini ada 2 suku. Muncul 2 suku kan vektor posisinya, yaitu R topi, R dot dan R topi. Kemudian suku yang satu lagi yang ini. Nah, jadi ini terlihat panjang karena memang vektor kecepatannya kan ada 2 suku. Kemudian satu suku, masing-masing satu suku itu dijabarkan oleh diferensial parsial lagi. Jadi nah, misalnya yang ini, R topi dan theta topi, R topi dan R dot itu dua-duanya variabel, sehingga keduanya harus diturunkan menggunakan diferensial parsial ya, turunan parsial. Nah, cara menggunakan diferensial parsial artinya kalau misalnya ada 2 variabel, tadi sudah Ibu jelaskan,
kalau ada dua variabel, yang satu jadi gantian. Misalnya kita mau menurunkan R topi dulu. Nah, maka R dot dulu, maka R topi dia jadi konstanta. Kemudian R dot kita turunkan terhadap T. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang kedua, kita akan menurunkan R topi. Maka R dot itu jadi konstanta. Nah, maka yang jadi variabel itu diturunkan terhadap waktu. Seperti itu. Sama juga dengan suku yang kedua. Suku yang kedua yang ini. Di sini ada 3 variabel, ada R, ada theta topi, ada theta dot. Sehingga turunan parsialnya itu akan menghasilkan 3 turunan, 3 suku. Yang ini ketika R-nya menjadi variabel diturunkan terhadap waktu, maka theta dot dan theta topi menjadi konstanta. Kemudian yang ini dan yang ini juga sama. Jadi gantian. Ketika yang satu menjadi konstanta, maka ketika satu menjadi variabel, maka dua yang lainnya menjadi konstanta, seperti itu. Nah, itu simpelnya seperti itu. Jadi tidak perlu menghafalkan rumus, artinya kita cukup tahu vektor kecepatannya seperti apa yang sudah kita tahu sebelumnya, kemudian baru diturunkan itu. Jadi tidak perlu dihafal rumusnya, kita asal paham saja cara diferensial parsial. Nah, next kita lanjut ke penyelesaian soal ya. Nah, penyelesaian soal untuk soal nomor 1. Jadi maaf tadi terlalu berbelit-belit ya, karena Ibu mereview dulu materinya. Nah, penyelesaian soal nomor 1 itu posisi ya. Jadi triknya itu harus bisa menentukan posisi partikelnya. Nah, posisinya itu cukup mudah, yaitu vektor R sama dengan R besarnya R dikali R topi. Kemudian kecepatannya itu kita tinggal menurunkan vektor posisinya. Nah, tadi di sini ya, yang ini, maka di sini kita harus menurunkan 2 variabel, R dan R topi. Nah, yang ini Ibu turunkan R dulu terhadap T, maka R topi menjadi konstanta. Kemudian suku yang kedua, R-nya menjadi konstanta dan R topi menjadi, maaf ini R topi ya, bukan R vektor, maaf ini R topi terhadap T. Nah, kemudian Ibu substitusikan di soal, R-nya itu sama dengan cos 2 omega T. Maka ketika diturunkan terhadap T, cos diturunkan menjadi min sin, berarti 2 omega T. Nah, 2 omega T diturunkan terhadap T itu menghasilkan 2 omega. Jadi 2 omeganya ke depan menghasilkan min 2 omega sin 2 omega T kali R topi. Nah, kemudian yang suku yang kedua itu yang diturunkannya adalah yang ini kan, dr topi per dt. Maaf, itu R topi ya, dr topi per dt. Nah, karena R topi itu berubah terhadap theta, bukan berubah terhadap T, maka sedikit dimanipulasi dikalikan dengan d theta sehingga menghasilkan yang ini. Nah, dr topi per dt itu sudah kita ketahui, sudah kita buktikan bahwa dr topi per dt itu sama dengan theta topi yang ini. Nah, kemudian d theta per dt, theta tadi di soal itu adalah omega T, sehingga ketika diturunkan terhadap T itu akan menghasilkan omega yang ini. Nah, cos 2 omega T itu sama dengan R-nya. Ini adalah R-nya. Nah, percepatan. Nah, di sini percepatan itu tinggal diturunkan saja fungsi kecepatan yang ini. Nah, kita sudah punya persamaan kecepatan yang ini. Tinggal diturunkan lagi 1 kali terhadap T sehingga akan menghasilkan percepatan. Nah, percepatan seperti itu. Jadi prinsipnya tetap sama. Jadi kalau misal di sini muncul 2 suku. Suku pertama, suku kedua. Jadi suku pertama ini kita harus mengidentifikasi mana yang variabel, mana yang konstanta. Nah, di suku yang pertama yang konstantanya itu min 2 omega, min 2 omeganya. Nah, sin 2 omega T. Nah, sin 2 omega T dan R topi dia adalah variabel. Sehingga kita harus menurunkan menggunakan diferensial parsial ya, seperti yang sebelumnya. Nah, di suku yang kedua yang jadi variabelnya cos 2 omega T dan theta
theta topi. Sehingga yang suku pertama itu mana? Suku yang pertama, oh iya, ini maksudnya dipecah ya. Yang kedua ini maksudnya dipecah jadi ada 2 suku, 1 suku, 2 suku. Kemudian suku yang ini suku yang pertama menggunakan diferensial parsial, kemudian ini suku yang kedua, diferensial parsial dari suku yang kedua. Nah, silahkan dipahami langkah demi langkahnya. Nah, oh iya, di sini coba perhatikan. Nah, ini muncul, jangan lupa di sini muncul dr topi dan dr topi itu. Nah, ini ya. Jadi dr topi per dt harus dibentuk ke bentuk seperti ini. Kemudian d theta topi juga sama ya, muncul d theta topi per dt harus dibentuk ke persamaan d theta topi per dt, d theta per dt. Itu. Nah, silahkan dipahami. Nah, untuk soal 2, sebuah partikel bergerak menurut persamaan ρ sama dengan 2T, C sama dengan 2VT, Z sama dengan min T. Dalam koordinat silinder, tentukan posisi, kecepatan, dan percepatan partikel tersebut. Nah, sekarang kita ke koordinat silinder. Penyelesaiannya, maka kita harus mengidentifikasi soalnya dulu. Nah, diketahui ρ-nya 2T. Ρ itu kalau di koordinat polar itu R-nya ya. Kalau untuk membedakan di koordinat silinder itu ρ 2T, kemudian C itu 2VT. Kalau di koordinat polar itu tetanya C itu ya. Jadi sudut untuk membentuk koordinat polarnya C sama dengan 2VT. Kemudian Z-nya sama dengan min T. Nah, bedanya koordinat polar dengan koordinat silinder itu hanya di Z-nya. Kalau koordinat polar itu hanya ada R dan theta atau ρ dan C. Nah, di koordinat silinder itu hanya tinggal menambahkan fungsi ketinggian saja. Karena kalau silinder itu kan, kalau kita bikin silinder nih, kita bikin lingkaran dulu kan ya. Nah, terus kita tarik garis ke atas, kemudian kita putar lagi garisnya, baru kita akan membentuk geometri silinder. Jadi hanya menambahkan variabel ketinggian sebesar Z ya. Nah, kemudian ditanyakan vektor R, vektor kecepatan, dan vektor percepatan. Bagaimana triknya? Triknya sama. Jadi tentukan posisi terlebih dahulu, kemudian ingat unit vektor ρ topi dan C topi itu adalah variabel. Bagaimana dengan Z? Nah, Z itu dia konstanta gitu. Maaf, bukan Z yang konstanta. Variabel unit vektor K itu konstanta, jadi tidak berubah. Nah, kemudian baik, Ibu review dulu koordinat silinder ya. Maaf agak lama. Nah, Ibu review dulu supaya lebih jelas. Nah, di sini coba perhatikan. Di koordinat silinder itu kan kalau kita lihat mana posisi benda. Nah, ini ya. Penulisan posisi benda pada koordinat silinder itu hanya bergantung ρ dan Z. Kalau sebelumnya koordinat polar itu kan vektor R sama dengan R kali R topi saja. Nah, kalau di koordinat silinder itu ada penambahan Z gitu bedanya. Nah, ρ di koordinat silinder itu sama dengan R di koordinat polar gitu ya. Nah, kemudian theta di koordinat silinder itu sama dengan C di koordinat silinder. Hanya bedanya ada penambahan Z ke atas saja. Jadi kalau kita mau membentuk silinder, geometri silinder, kita tarik garis dari titik pusat ke ρ, kemudian kita putar searah C. Ini ya, garis sebesar ρ ini, sepanjang ρ, kita putar dengan sudut searah C, itu akan membentuk lingkaran. Kemudian kita tarik garis ke atas sepanjang Z, itu akan membentuk garis ke atas ya, Z. Nah, maka akan terbentuk geometri silinder. Nah, jadi koordinat silinder ini harus kita benar-benar pahami. Itu koordinatnya itu, posisinya itu hanya dinyatakan. Jadi si
titik P ini, nah ini kan ada titik P ya. Titik P ini dinyatakan posisinya itu vektor posisinya yang R, yang ini R vektor, di mana keberadaan partikel P ya, itu dideskripsikan kalau di Kartesian mah dideskripsikan oleh X, Y gitu, X, Y, dan Z. Nah, kalau di koordinat silinder itu di keberadaan atau posisi bendanya itu dideskripsikan oleh variabel rho dan Z. Udah, itu cukup. Jadi ketika ada persoalan koordinat silinder, kalian tidak perlu pusing. Jadi tulis saja persamaan posisinya dulu. Kalau menuliskan persamaan posisinya sudah betul, insya Allah menentukan kecepatan, dan kecepatannya itu tinggal melanjutkan. Jadi tuliskan persamaan posisi bendanya seperti ini. Rho kali rho topi ditambah Z kali Z topi. Seperti itu. Nah, mungkin di sini yang agak rumitnya itu adalah di unit vektornya. Nah, unit vektor untuk koordinat silinder itu ada 3. Ya, ini ada rho topi, ada si topi, dan Z topi. Rho topi itu menunjukkan arah dari rho yang ini. Kemudian si topi itu menunjukkan unit vektor dari besarnya sudut yang dibentuk. Sudut yang dibentuk ini ya, yang di bawah. Nah, yang ini. Kemudian Z itu menunjukkan arah dari K topi itu menunjukkan arah di Kartesiannya ya. Di Kartesiannya itu Z itu searah dengan K. Jadi ini hubungannya dengan Kartesian. Jadi rho topi kalau kita rho topi kalau kita hubungkan dengan koordinat Kartesian, maka hubungan silinder dengan koordinat Kartesian ya ini rho topi kita proyeksikan ke X akan menghasilkan cos si I. Lihat ini si ini ya, rho itu kan mengapit sudut si ya, si. Nah, jadi yang ini sebetulnya itu di menzoomkan yang ini. Nah, rho topi itu arah rho, si topi itu arah si. Nah, lihat rho topi diproyeksikan ke X menjadi rho topi kita proyeksikan ke X, unit vektor rho topi itu akan menghasilkan cos theta I. Kemudian kita proyeksikan ke Y, itu menghasilkan sin si J. Nah, kemudian kalau kita proyeksikan si-nya, si ke arah X dulu akan menghasilkan min sin si I. Si kita proyeksikan ke arah Y menghasilkan cos si J. Nah, bagaimana dengan Z? Z topi di sini adalah konstanta, jadi konstan. Dia Z topi sama dengan K topi kalau di Kartesiannya. Nah, lihat rho topi itu berubah terhadap si. Begitu juga dengan si topi itu berubah terhadap si. Maka rho topi dan si topi itu adalah variabel. Sehingga kalau kita turunkan rho topi itu tidak sama dengan 0 hasil diferensialnya, tapi akan menghasilkan unit vektor yang lain. Nah, di sini kita turunkan saja. Kita sudah tahu persamaan rho topinya yang ini. Yang ini kita turunkan terhadap si. Cos si turunkan terhadap si akan menghasilkan min sin si. Kemudian sin si J kita turunkan terhadap si menghasilkan cos si J. Maka bentuk dari min sin si I plus cos si J itu tidak lain adalah si topi. Maaf.
Maaf ya. Nah, kemudian mana ya? Maaf ya, banyak iklannya. Nah, kemudian kecepatan. Nah, kalau kita sudah mengetahui turunan rho topi terhadap si itu sama dengan si topi, dan turunan si topi terhadap si itu sama dengan min rho si. Nah, maka kalau sudah seperti itu, ketika kita mengerjakan saat menentukan kecepatan dan percepatan, itu akan muncul turunan dari unit vektor tersebut. Tinggal kita langsung saja menuliskan hasilnya yang ini. Misalnya posisi bendanya itu kita sudah tahu bahwa R unit vektor R sama dengan ini posisi bendanya ya, yang ini. Nah, kita tinggal turunkan saja. Maka kecepatannya itu turunan dari fungsi posisi di atasnya, seperti itu. Nah, ini Ibu langsung loncat. Jadi sebetulnya di sini harus ada diferensial parsialnya. Jadi diuraikan lagi turunan dari rho dan turunan dari rho topi, kemudian turunan dari Z terhadap T. Gitu. Jadi intinya tidak usah terfokus pada rumus seperti apa, tapi cara menurunkannya itu cukup dengan diferensial parsial. Satu-satu diturunkan menggunakan diferensial parsial. Yang tadi ya, diferensial parsial itu yaitu misalnya untuk menurunkan dua variabel itu di metodenya itu satu jadi konstanta, satu jadi variabel gitu. Jadi gantian gitu. Nah, kita next ke soal ya, penyelesaian soal. Nah, posisi benda dalam koordinat silinder, maka posisi bendanya tadi kan di soal rho-nya itu diketahui 2T, si-nya 2VT, Z-nya min T. Tinggal karena kita sudah mengetahui untuk mendeskripsikan posisi benda dalam koordinat silinder itu cukup menuliskan R vektor R sama dengan rho kali rho topi plus Z dikali K topi. Sehingga rho-nya kita substitusikan 2T, rho topinya dituliskan lagi min T, T-nya itu Z-nya, K-nya K topi. Sudah cukup, itu udah betul. Kemudian untuk mendapatkan persamaan kecepatan itu kita turunkan saja vektor posisinya yang tadi. Jadi vektor posisi yang ini diturunkan lagi terhadap T. Nah, V sama dengan DDT dari R vektor R. Nah, tinggal diturunkan lagi ya. Nah, di sini kan ada dua suku. Suku yang pertama adalah 2T rho topi, suku yang kedua adalah TK topi. Nah, kedua suku ini dijabarkan lagi menggunakan diferensial parsial. Nah, jadi ada dua suku ya, suku 1, suku 2. Nah, ini untuk suku yang pertama. Ini yang suku yang pertama. Nah, ini suku yang kedua. Ini suku yang kedua. Nah, maka suku yang pertama itu menghasilkan dua suku baru menggunakan diferensial parsial. Nah, sedangkan suku yang kedua yang ini, karena kita tahu bahwa K dot itu adalah konstanta, maka kita hanya cukup menurunkan yang ini saja, karena yang ini akan sama dengan 0. Jadi DDT per DT K topi akan menghasilkan K topi. Tuh, silakan di langkah demi langkahnya ditulis dan dipahami. Begitupun dengan percepatannya. Jadi tinggal menurunkan fungsi kecepatan yang sudah diperoleh, yang ini. Nah, ini kita sudah peroleh fungsi kecepatan, vektor kecepatannya, tinggal diturunkan lagi satu kali. Nah, kita turunkan lagi satu kali, maka akan mendapatkan percepatannya ini, di mana fungsi vektor kecepatan itu kan ada dua suku ya. Nah, ada dua suku. Nah, suku ini pertama, ini suku yang kedua. Maka suku yang pertama itu akan menghasilkan dua suku baru menggunakan diferensial parsial. Suku yang kedua menghasilkan dua suku yang baru gitu. Nah, soal yang ketiga. Soal ketiga ini memang lumayan rumit ya, karena menggunakan koordinat bola. Nah,
Ibu bacakan saja. Sebuah roda diputar dengan sudut omega 1. Jadi di sini ada bola, ada roda diputar. Nah, diputar searah omega 1 dalam sebuah kerangka yang juga berputar. Jadi ada dalam kerangka yang diputar juga searah omega 2. Tentukan kecepatan dan percepatan. Ya. Nah, di sini dari gambar kita harus menganalisis terlebih dahulu. Nah, di gambar kita melihat ada B. B ini tidak lain adalah R-nya. Kemudian omega 1 itu adalah tetanya. Nah, omega 2 itu adalah sudut psi-nya. Jadi kalau kita mau membentuk bola, nanti ada di materinya ya, ada dua sudutnya. Ada dua sudut yang dua variabel sudut gitu ya. Ada theta, ada psi. Nah, baik Ibu review dulu materi untuk koordinat bola sedikit ya. Nah, jadi di koordinat bola ini semua unit vektor itu merupakan variabel. Kalau tadi kan di koordinat polar, unit vektor yang jadi variabelnya itu R dan theta. Kemudian di koordinat silinder, rho dan psi, kemudian Z-nya itu adalah konstanta. Sedangkan di koordinat bola, semua unit vektornya itu adalah variabel, jadi berubah. Terhadap apa? Terhadap T dan psi. Nah, jadi untuk membentuk suatu bola, kalau kita bayangkan, kita tarik sebuah garis sepanjang R, kemudian kita putar sepanjang psi, ini ya. Kemudian kita putar lagi theta, maksudnya kita putar lagi sebesar sudut psi sini, maka akan membentuk suatu geometri bola. Nah, itulah koordinat bola. Jadi ada berapa variabel? Ada rho, ada rho, ada R, ada rho dan ada R, ada rho dan ada Z, atau unit vektornya ada R topi, ada theta topi dan ada psi topi. Atau posisi suatu titik dalam ruang dinyatakan dalam koordinat R, theta dan psi. Yang ini R untuk R topi untuk menyatakan arah R, theta topi untuk menyatakan arah theta, dan psi topi untuk menyatakan arah psi. Nilai dari komponen silinder dalam koordinat bola, di mana rho kalau kita hubungkan koordinat ke dalam bola dengan silinder, maka rho sama dengan R sin theta. Ini ya. Ini kan R, kemudian kita rho itu sama dengan R diproyeksikan ke sumbu Y, ke sumbu ini. Maka rho itu sama dengan R diproyeksikan terhadap sudut theta, yaitu R sin theta. Kemudian Z itu merupakan hasil proyeksi R terhadap Z, jadi R cos theta. Nah, bagaimana hubungan koordinat kartesian? Nah, jadi untuk menghubungkan koordinat bola dengan koordinat kartesian, kita bisa lihat di sini X. Nah, X ini kalau kita hubungkan koordinat bola yang R ini, berarti R harus diproyeksikan ke sumbu rho dulu, yaitu R sin theta, kemudian proyeksikan ke sini, ke sudut psi sebesar cos theta. Jadi X sama dengan R sin theta cos theta. Jadi ada dua kali proyeksi. Yang pertama, proyeksikan R ke rho dulu atau ke sumbu Y, kemudian rho ini kemudian hasilnya diproyeksikan lagi ke psi gitu. Begitu juga dengan Y dan Z. Nah, baik. Nah, di koordinat polar ini, di koordinat bola ini, karena ada 3 unit vektor variabel unit vektor, jadi tiga-tiganya merupakan variabel unit vektornya, yaitu R topi, theta topi, dan psi. Nah, di mana R topi, theta topi, dan psi topi hubungannya dengan koordinat silinder itu seperti ini. Nah,
Kalau kita hubungkan dengan koordinat kartesian, jadi yang kita ambil kita tidak ke koordinat sendiri ya, tapi mengacu ke koordinat kartesian yang ini. Nah, maka bagaimana perubahan R topi terhadap theta, R topi terhadap psi, kemudian theta topi terhadap theta, theta topi terhadap psi, kemudian psi topi terhadap theta, psi topi terhadap psi. Nah, jadi semuanya kita harus membuktikan ini dulu, baru kita bisa menyelesaikan persoalan yang nomor 3 ini. Nah, kalau kita lihat di sini R topi itu berubah terhadap di rumusnya itu, di dalamnya itu kan ada theta dan ada psi. Artinya R topi itu variabel yang berubah terhadap theta dan terhadap psi, gitu ya. Nah, kemudian begitu juga dengan theta topi. Theta topi itu berubah terhadap theta dan psi. Maka yang perumusan yang ini itu harus bukan dihafalkan, kalau bisa diingat-ingat gitu ya. Jadi biar menghemat waktu dalam mengerjakan soal. Jadi kita harus sudah tahu bahwa D theta R topi diturunkan terhadap theta itu sama dengan theta topi yang ini. Nah, bagaimana pembuktiannya? Nah, ini ya. Nah, pembuktiannya seperti ini. Karena kita sudah tahu hubungan koordinat bola dengan kartesian itu adalah persamaan yang ini tadi dengan hasil beberapa kali proyeksi. Nah, kita turunkan saja untuk membuktikan persamaan 1 misalnya ya. Nah, persamaan 1 itu dr topi per d theta. Tinggal diturunkan saja persamaan R topinya itu kan yang ini, kemudian turunkan terhadap theta. Nah, terhadap theta. Nah, yang ada variabel tetanya itu kan yang sin theta ini aja ya. Sin theta, kemudian sin theta. Nah, yang ini saja ya. Kemudian cos theta yang ini. Tinggal diturunkan. Nah, cos psi yang ada variabel psi-nya itu berarti dia jadi konstanta karena kita hanya menurunkannya terhadap theta. Sin theta kita turunkan menjadi cos theta yang ini. Kemudian sin theta suku kedua yang ini. Nah, yang ini. Sehingga hasilnya ketika kita turunkan itu menjadi theta topi. Nah, jadi persamaan yang ini itu tidak lain adalah persamaan yang ini juga. Jadi hasil dari dr topi per d theta itu sama dengan theta topi. Nah, silahkan buktikan, pelajari untuk pembuktian persamaan-persamaan yang lainnya. Nah, mungkin di sini yang akan Ibu tekankan adalah di persamaan 6. Persamaan 6 ya. Nah, di persamaan 6 ini kalau kita langsung turunkan psi topi terhadap psi itu akan menghasilkan persamaan yang ini. Nah, kita tidak cukup sampai sini karena di sini itu masih dalam variabel I dan J atau koordinat kartesian. Nah, kita ingin menyatakan hasilnya itu dalam koordinat dalam variabel theta dan psi sama dengan persamaan-persamaan yang sebelumnya. Maka di sini harus ada sedikit manipulasi, yaitu dengan mengalihkan persamaan R topi dan theta topi. R topi kita kalikan dengan sin theta dan theta topi kita kalikan dengan cos theta. Nah, sin theta R topi ketika kita sudah dikalikan dengan theta topi ketika kita sudah dikalikan dengan sin theta akan menghasilkan persamaan yang ini. Kemudian cos theta dikalikan dengan theta topi menghasilkan persamaan yang ini. Nah, kemudian kita jumlahkan. Nah, kalau kita lihat hasil penjumlahannya ini kan bakal jadi 0 ya. Kan karena sama. Jadi yang ini sama dengan 0. Nah, kemudian yang ini itu sama dengan itu yang ini. Kemudian suku yang pertama yang ini, maaf. Ya, yang ini sama dengan ini. Kemudian suku yang kedua dijumlahkan akan menghasilkan ini. Nah, suku yang ketiga 0.
Nah, sehingga kalau kita sederhanakan, ini sin theta r topi plus cos theta t topi itu hanya sama dengan ini saja. Nah, kemana? Yang ini kemana? Nah, ini sama dengan berapa? Sin kuadrat, maaf, itu ada tetanya ya. Sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Itu apa namanya? Identitas trigonometrik. Sehingga maka kita peroleh theta turunan si topi per si yang tadinya ini menjadi ini. Yang tadinya koordinatnya I dan J atau kartesian menjadi koordinat theta dan menjadi koordinat R topi dan si topi atau polar ya. Nah, bagaimana penyelesaian soal nomor 3? Seperti trik-trik di soal sebelumnya, kita cukup menyatakan posisinya, posisi bendanya. Nah, untuk menyatakan posisi dalam koordinat bola itu sama halnya dengan koordinat polar, yaitu R dikalikan dengan R topi. Nah, hanya itu. Jadi sama dengan koordinat polar. Hanya ini saja, simpel kan? R topi. Nah, untuk mencari kecepatannya, maaf, ini substitusikan saja tadi di soal R-nya berapa, tinggal disubstitusikan. Kemudian untuk kecepatannya, kita tinggal turunkan R topi per dt. Nah, R-nya menggunakan diferensial parsial. Berarti karena diferensial parsial, jadi ada 2 suku ya, suku yang pertama, ini suku yang kedua. Nah, di prosesnya itu akan muncul nanti itu DDR per D ini mana ya, suku yang kedua berarti akan muncul DR topi per DT ya, yang ini ya, DR topi per DT. Nah, bedanya di koordinat bola ini harus diingat, R topi itu berubah terhadap 2 variabel, berubah terhadap theta dan berubah terhadap si, sehingga DR topi itu diuraikan menjadi 2 suku yang ini. R berubah terhadap theta dan R topi berubah terhadap si, itu bedanya. Jadi perubahan unit vektornya itu bergantung pada 2 variabel theta dan si. Nah, silahkan dikerjakan, tinggal disubstitusikan. DR topi per dt, ini ibu substitusikan hasil dari d theta per dt, kan di soal sudah ada ya tetanya berapa. Nah, ini mana ya tadi teh, maaf. Nah, ini DR gimana ini? Nah, yang mana tadi teh? DR topi per D theta kali D theta per dt ditambah DR topi per DC per dt, ini ya. Jadi ini yang paling pentingnya. Jangan lupa diturunkan R topinya itu terhadap 2 variabel theta dan si. Ke bawahnya silahkan dipelajari ya. Sudah tahu ya. Nah, DR theta per D topi itu akan menghasilkan apa tadi? Lihat tadi di pembuktian, DR theta per D topi itu akan menghasilkan theta topi ya. Ya, yang ini. Mana ya? Sebentar. R DR dt. Oh, yang ini theta topi ya. Yang ini nih. Nah, theta topi itu dari sini. DR topi per D theta yang sudah dibuktikan. Kemudian DR si topi itu menghasilkan sin theta si topi gitu. Nah, untuk percepatan itu tinggal tadi kan bla 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 sudah diketahui ini vektor kecepatannya. Nah, tinggal diturunkan 1 kali lagi terhadap T. Maka karena ada 2 suku, ini kan 2 suku. Nah, ada 2, tinggal diturunkan terhadap T.
suku pertama, suku kedua. Nah, suku pertama mana tadi ya? Suku pertama itu hanya ada variabel theta saja, theta topi yang jadi variabelnya, jadi cuman ada satu. Kemudian suku yang kedua itu menghasilkan dua suku lagi, yang ini dan yang ini, karena di suku yang kedua ini ada dua variabel, yaitu sin, theta, dan si. Jadi akan menghasilkan persamaan diferensial dua suku diferensial lagi. Nah, silahkan di satu tahap demi tahapnya dipelajari. Nah, di sini coba perhatikan. Di sini muncul d theta topi, theta topi per dt, dan si topi per dt. Ingat, di koordinat bola, theta topi dan si topi berubah terhadap theta dan si, maka akan menghasilkan diferensial parsial dua suku, yaitu theta topi terhadap theta dan theta topi terhadap si. Begitupun dengan si, dia berubah terhadap theta dan si, maka akan menghasilkan dua persamaannya, dua suku yang ini. Nah, maka hasil akhirnya adalah ini. Ini adalah percepatannya. Nah, sekian presentasi dari Ibu, penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.